Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga, Kak. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi ya, kita kenalan dulu. Kamu boleh kenalin diri dulu, nama lengkapnya siapa dan dipanggil siapa? Oke, perkenalkan ya, Kak, nama aku Desiana. Kakak bisa panggil, aku Desi. Aku sama teman-teman aku juga seringnya dipanggil Desi kok. Jadi Kakak boleh panggil aku Desi. Oke, kakak bisa panggil kamu Desi ya. Iya, Kak. Kenalin, nama kakak Sastri Diamarta Gita, kakak yang akan memandu jalannya konseling kita pada hari ini. Desi bisa memanggil kakak Saskia. Oke, Kak Naski. Oke, gimana nih perjalanannya dari rumah ke sini? Sejauh ini lancar sih, Kak. Cuman ya tadi kayak agak gelap gitu loh, Kak. Karena ya mendung dan kebika tadi mau hujan. Ternyata alhamdulillahnya yang di sini belum hujan sih, Kak. Alhamdulillah belum hujan ya, jadi Iya. sampai sini tuh nggak hujanan gitu ya. Iya, Kak. Cuma apa ya, mendung-mendung doang di jalan. Nunggu aja ya. Oke, sibukannya sih apa akhir-akhir ini? Sejauh ini karena sekarang kan kayak udah mau UAS gitu ya, Kak. Jadi kayak sibuk sama ini sih, tugas-tugas buat UAS, kayak ada project buat gitu. Nyiapin aja juga buat keluar UAS, kayak gitu apa gitu konten. Misal aku kan ada salah satu project nih, project UAS gitu. Jadi mulai dicicil lah, Kak, gitu. Semester 4 ya, udah mulai mau UTS juga ya, jadi lagi nunggu tugas ya, habis itu juga project dan lain sebagainya ya. Iya, Kak. Jadi akhir-akhir ini tuh agak sibuk ini sih, Kak. Oke. Selain Desi kuliah nih, ada nggak kesibukan-kesibukan lain seperti organisasi dan lain sebagainya? Kalau organisasi sejauh ini aku kayaknya enggak sih, Kak, udah nggak ikut lagi kan karena udah mau apa ya, udah kayak naik semester itu kan tugasnya udah makin banyak ya, Ya. makin sibuk juga jadi udah sih, Kak, kalau aku nanti kemarin aja semester ini kayaknya udah berhenti sih sama capek juga sih, Kak, tugasnya banyak banget. Oke. Tapi sibuk sama akademik ya berarti. Berarti juga nggak ikut kayak volunteer dan lain sebagainya gitu. Enggak sih, jauh fokus sama akademik aja. Paling ya kalau sibuk kan main sih. Oh iya, wajar ya. Iya. Oke. Oke, jadi kesibukan akhir-akhir ini juga lumayan padat ya. Lumayan banget. Oke, gimana nih teman-teman di kelas gitu? Sejauh ini biasa aja sih, Kak. Nggak ada yang aneh-aneh. Biasa aja sih, Kak. Biasa aja ya. Kalau dosen-dosennya gimana nih? Mudah dimengerti kah atau penjelasannya atau sulit dimengerti gitu? Sejauh ini ya mungkin ada beberapa dosen yang kayak sulit gitu ya dipahami apa ya, karena sih kan cara di sana mungkin untuk menyampaikan materi itu kayak kurang nyampe gitu loh di aku. Jadi ada beberapa doang sih, nggak semuanya. Nggak semuanya lah ya. Tapi kok semester ini enak-enak sih, Kak. Semuanya enak-enak ya. Yes. Oke. Kira-kira nih, Dexy ada tujuan nggak sih? Di semester ini kayak misalnya pengen dapet IP bagus gitu atau bagaimana gitu. Kalau IP bagus kayaknya setiap orang juga mau ya. Iya, benar. Itu Kak, yang di apa yang Oke. di akhir tuh pasti maunya itu kan Mm-mm. IP bagus. Tapi ya aku berharapnya kayak semakin hari itu aku jadi pribadi yang lebih baik lagi sih, Kak. Oke, Desi kan datang ke sini ya. Desi mungkin punya beberapa hal yang ingin diceritakan atau masalah ya. Kira-kira ini Desi datang ke sini punya apa ya Desi ya? Punya problem apa nih kira-kira? Sama apa? Aku kayaknya ini sih, Kak, aku tuh kayak akhir-akhir ini tuh kayak suka kepikiran lupa sama kuliah gitu. Nah, apa ya, aku jadi kayak sering overthinking aja dulu, Kak, tentang perkuliahan aku yang jalan saat ini ya. Tuh, Jadi Desi punya masalah itu yang membuat Desi mau nih untuk datang ke sini atau mencari tahu informasi-informasi gitu ya Desi ya. Kak, kayak gitu. Dan kira Desi tahu tempat ini dari siapa ya? Aku tahu dari teman aku sih, Kak. Jadi kemarin aku kan sempat kayak cerita-cerita sama dia. Nah,
ternyata dia tuh mendukung sini. Nah, terus dia ngerekomendasiin kayak, coba deh kamu datang ke situ, katanya tempat coaching itu. Tahu, dengan kamu datang ke sana, kamu dapet solusi gitu. Soal kamu, struggle-nya kamu. Gitu sih. Oh, jadi Desti tahu dari temen Desti lah ya. Iya. Oh, oke Desti. Desti tahu nggak sebenarnya apa sih itu konseling deh? Sejauh yang aku tahu cuma konseling itu untuk nyari solusi untuk permasalahan aku kita. Oke Desti, itu udah bagus sih Desti. Jadi konseling itu kakak ingin melengkapi lagi ya. Jadi konseling itu adalah pertemuan secara profesional antara konselornya kakak dan pastinya Desti untuk menyelesaikan permasalahan Desti dan memberikan Desti dalam menyelesaikan masalah ke depannya gitu. Sebelum kita mulai sesi konseling kita hari ini, kakak ingin jelasin dulu ada 3 asas nih yang melandasi sesi konseling kita hari ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Apa sih asas kerahasiaan itu? Jadi asas kerahasiaan itu adalah apa ya Desi ya? Jadi kalau misalnya Desi itu bercerita ke kakak gitu, kakak tidak akan membocorkan kepada siapapun gitu. Yang tahu hanya kakak dan Desi saja gitu. Selanjutnya ada asas keterbukaan nih. Jadi karena tadi sudah dilandasi dengan asas kerahasiaan, kakak harap Desi bisa terbuka sama kakak gitu. Desi bisa membagi kalau kesah Desti, Desti bisa cerita-cerita kepada kakak dan percaya gitu. Kalau kakak tidak akan membocorkan cerita Desti kepada siapapun itu gitu. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Desti datang ke sini secara sukarela atau enggak? Aku datang secara sukarela, suka nggak ada paksaan dari siapapun. Jadi murni dari diri aku aja. Aku pengen datang sini. Jadi Desti datang ke sini secara sukarela ya, nggak ada paksaan dari siapapun. Iya. Oke, Desti. Selanjutnya setelah kakak membicarakan 3 asas ini, kakak ingin membuat perjanjian nih atau kesepakatan gitu. Kalau misalnya nih sesi konseling kita berlangsung selama 20 sampai 25 menit, apakah Desi setuju? Kayaknya setuju sih Kak. Oke, Desi setuju ya. Jadi sesi konseling kita akan berlangsung selama 20 sampai 25 menit ke depan. Oke, tadi sebelum Desi datang ke sini nih, ada rasa deg-degan gitu atau takut gitu Mbak Desi? Yang pastinya ada sih Bang, karena kan ini baru pertama kalinya buat aku datang ke sini ya, baru konseling. Iya. Jadi aku ngerasa kayak aku bakal tanyain apa ya di sana gitu. Oke. Ya, itu suka aku ngatakan aja. Jadi tadi Desi nggak gugup ya. Kalau sekarang gimana nih Desi? Masih gugup kah gitu? Masih tadi doang lah ya. Tadi udah biasa aja sih. Udah biasa, udah lumayan lah ya Desi ya. Oke, kita hari ini ngobrol santai-santai aja Desi ya. Tapi tetap terarah gitu Desi. Oke Desi, tadi kan Desi bilang ya kalau misalnya Desi datang ke sini itu Desi ada permasalahan yang ingin diselesaikan gitu. Sekarang coba nih Desi ceritakan apa yang membuat Desi itu merasa cukup terbebani atau membuat Desi merasa gelisah atau bagaimana gitu akhir-akhir ini. Jadi ya Kak, akhir-akhir ini tuh aku tuh kayak sering ngerasa overthinking gitu loh Kak, sama ini perkuliahan aku Kak. Jadi apa ya? Ya itu juga karena aku tuh kayak banyak memikirkan tentang perkuliahan aku gitu. Jadi aku ngerasa capek, dan juga ngerasa kayak penuh gitu Kak pikiran aku, gara-gara ya aku sering gitu Kak. Bilangnya tuh ya overthinking tentang perkuliahan aku sekarang. Oke Desi, coba Desi ceritakan lebih lanjut itu. Overthinking seperti apa gitu yang muncul? Kadang aku tuh kayak ngerasa takut sama nilai kuliahku jelek. Aku juga takut nggak bisa untuk mengikuti pelajaran yang ada atau kayak mata kuliah yang ada gitu. Terus ya aku juga takut kalau tugas itu nggak maksimal Kak. Oke, jadi ada rasa takut gitu ya, nggak bisa memenuhi harapan-harapan tersebut.
Iya Kak, bahkan sebelumnya tuh ya Kak, aku tuh kayak mulai ngerjain tugas aja kayak udah yang mikir aneh-aneh duluan tuh Kak. Aku merasa kayak ya banyak sekali yang aku kayak gitu. Oke deh sih. Biasanya nih, ada nggak pikiran atau pikiran apa nih Desi yang muncul gitu di kepala Desi? Kalau biasanya aku tuh kayak sering gini Kak, aku sering mikir kayak misalnya kayak misal aku ngerjain sesuatu ya, atau yang ngerjain sesuatu ya Kak. Nah, aku tuh mikir kalau misal kalau aku gagal gimana gitu, kalau nilai aku jelek gimana, terus eh kayak kalau misalnya orang lain yang lebih pintar dari aku gimana, kayak gitu sih Kak. Kadang aku berpikirnya. Kalau misalnya pikiran-pikiran itu muncul nih Desi, apa yang Desi rasakan secara emosional? Ya, yang pastinya aku ngerasa cemas juga, terus aku juga kadang jadi takut sendiri gitu. Banyak ya Desi ya, yang Desi rasakan gitu ya. Kalau misalnya secara fisik itu ada nggak? Ada nggak karena kadang cuma kita ya aku juga ngerasa takut sendiri. Nah, jadi kalau aku gini sih Kak, aku ngerasa kepala aku tuh berat Kak, pusing kepala aku tuh. Aku jadi apa ya? Jadi susah tidur gitu. Terus aku juga kayak apa ya, jadi agak sesak gitu loh Kak. Kayak gitu sih. Oke. Jadi pikiran-pikiran itu tuh cukup mempengaruhi kondisi Desi ya. Baik tubuh Desi maupun aktivitas sehari-hari Desi gitu. Iya Kak, bener banget. Bahkan kadang aku tuh kayak untuk fokus aja tuh, bentar ya, kayak untuk fokus untuk aku belajar ya, itu tuh susah banget Kak. Jadi aku nggak fokus gitu. Entah kadang di apa aku belajar mandiri, atau bahkan kayak ini tuh lagi kuliah, lagi ada kelas. Nah itu aku jadi nggak fokus di situ Kak. Oke. Kalau misalnya tadi kan Desti bilang sedang belajar gitu ya. Kalau sedang belajar kayak gitu. Biasanya apa sih yang terjadi di saat Desti sedang belajar? Biasanya aku tuh baca materi ya Kak. Nah, iya aku baca materi kayak gini kayak aku baca materi tapi pikiranku tuh udah yang kemana-mana gitu loh Kak. Kadang apa ya aku tuh udah baca tapi baru sedikit ya Kak, kayak baca awal gitu. Tapi tuh udah kepikiran sama tugas yang lain atau bahkan kepikiran sama yang lain-lainnya gitu Kak. Jadi iya aku belajar di sini tapi pikiranku tuh gak ada di sini Kak. Pikiranku tuh udah kemana-mana gitu. Oke Desti, berarti tubuh Desti itu ada di tempat gitu ya. Tapi pikiran Desti itu memikirkan banyak hal gitu Desti. Iya Kak, benar banget. Oke. Menurut Desi nih, sejak kapan sih Desi itu mulai overthinking atau mulai sejak kapan sih overthinking itu terus muncul gitu? Kalau aku ngerasa tuh baru-baru ini Kak, cuman kalau kuliah lagi itu mungkin ya dari aku masuk kuliah ini Kak. Nah, tapi tuh makin parah tuh waktu pas tugas tuh lagi banyak gitu, lagi apa ya, ya tugas yang beruntun gitu loh Kak, kayak harinya tugas, juga ada tugas, dan yang lagi ada kan itu numpuk ya. Iya. Nah, pas itu Kak, aku rasanya. Kalau kakak boleh tahu nih, apakah Desi itu termasuk orang yang sering menuntut diri sendiri? Iya sih Kak, kalau aku lihat lagi iya benar banget. Jadi aku tuh pengen apa ya? Aku tuh pengen hasil yang apa ya? Kan aku udah ngerjain sesuatu nih, aku udah ini sesuatu. Ya aku tuh pengen hasil yang bagus gitu loh Kak. Aku pengen hasil yang bagus terus gitu buat aku. Oke. Kalau kakak boleh tahu nih, apa yang Desi rasakan gitu ketika hasil yang Desi dapat itu nggak sesuai dengan harapan Desi? Ya yang pastinya aku tuh ngerasa aku bakal kecewa sih Kak sama diri aku sendiri kayak kenapa sih gini aja gak bisa kayak gitu. Oke. Kalau misalnya nih, Desi itu gagal gitu ya, biasanya Desi tuh ngomong apa sih ke diri sendiri? Kalau aku ke diri sendiri kayaknya aku bakal sering berpikir kayak aku kurang pintar gitu, aku juga kurang berusaha atau aku tuh nggak sebagus orang lain gitu. Intinya aku kurang gitu loh Kak untuk apa ya mengusahakan sesuatu di dia tuh. Jadi aku jadi ngerasa kecewa sama diri aku sendiri.
Oke, jadi Desi ngerasa kecewa karena Desi merasa kurang dalam beberapa hal nih. Iya Kak, bener banget. Oke Desi, kalau kakak boleh tahu nih, apakah Desi sering membandingkan diri dengan teman-teman Desi? Sering Kak, apalagi kalau, misalkan teman-teman aku tuh kayak mudah paham gitu pengalaman dari aku, jadi kayak sering ngebandingin diri aku sama teman aku Kak. Oke. Kalau kakak boleh tahu nih, apa yang muncul di pikiran Desi saat melihat kejadian tersebut? Aku jadi kayak ngerasa tertinggal gitu Kak sama teman-temanku, kayak teman-temanku aja bisa, kenapa aku enggak? Oke, kakak bisa memahami kenapa Desi itu lelah gitu secara pikiran. Karena Desi itu terus memikirkan gitu banyak kemungkinan-kemungkinan buruk gitu dan terus menilai diri Desi sendiri gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba beberapa teknik yang tujuannya itu untuk menghilangkan masalah dan membantu Desti untuk sadar gitu terhadap pikiran dan perasaan tanpa terlalu larut di dalamnya. Tapi nggak secara instan ya Desti ya. Iya Kak. Oke, sekarang coba Desi duduk dengan posisi nyaman, ungu relax, dan juga bahu itu nggak perlu tegang ke Desi. Tarik nafas perlahan lewat hidung. Oke, tahan sebentar, dan keluarkan perlahan lewat mulut. Oke, sekarang coba rasain udara yang masuk dan keluar lewat tubuh Desi tadi. Kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang datang gitu, nggak perlu dilawan ya Desi ya. Cukup sadari bahwa pikiran itu tuh ada gitu. Lalu perlahan kembali fokus kepada nafas Desi. Nah, sekarang apa yang Desi rasakan? Aku ngerasa jadi tenang Kak. Oke. Bagus banget ya Desi ya. Jadi saat overthinking itu, biasanya tuh pikiran kita tuh terlalu fokus nih. Terlalu fokus pada masa depan atau enggak ketakutan yang belum tentu terjadi gitu. Jadi teknik pernapasan itu membantu kita untuk kembali fokus pada saat ini gitu. Iya Kak. Oke, kalau biasanya saat cemas, Desi, kalau misalnya di saat cemas gitu, nafas Desi itu terasa bagaimana? Nafasku tuh kayak kerasa pendek terus jadi agak cepet gitu loh Kak. Oke. Nah, karena itu mengatur nafas itu juga membantu Desi nih untuk mengirim sinyal gitu bahwa kita tuh aman dan kita tuh bisa jadi lebih tenang gitu Desi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Coba pejamkan mata perlahan. Oke, fokuskan perhatian Desti gitu pada tubuh Desti sendiri. Nah, sadari gitu bahwa bagian kepala, wajah, leher, dan bahu, serta tangan, dada, punggung, sampai pada kaki. Apakah ada bagian tubuh Desti yang merasa tegang atau tidak nyaman? Hmm, kayaknya baru sama kepala sih Kak. Oke, coba tarik nafas secara perlahan. Lalu bayangkan di bagian itu perlahan dilepaskan dan hembuskan nafas. Nah, apa yang Desi rasakan? Aku ngerasa jadi lebih ringan sedikit sih Kak. Oke, bagus ya Desi. Kadang tubuh Desi itu menyimpan stres gitu tanpa kita sadari dan saat pikiran itu terlalu penuh gitu, tubuh kita itu ikut bekerja gitu secara lebih keras. Iya Kak. Jadi aku tuh kayak baru sadar ternyata badan aku tuh kayak sering ngerasa tegang gitu Kak. Kayak aku ngerasa terlalu capek, terus pusing dan sebagainya. Oke Desi, karena ya selama ini tuh mungkin Desi itu terlalu keras gitu, terlalu fokus gitu, sampai pikiran Desi itu lupa gitu memperhatikan kondisi tubuh Desi sendiri.
Lupa. Iya, aku baru sadar sekarang Kak. Oke, Desi, sekarang kita mencoba teknik yang berikutnya ya. Ya. Jadi teknik ini untuk membantu Desti nih, membantu Desti untuk fokus kondisi Desti saat ini, saat overthinking atau cemas saat mulai muncul. Oke. Apakah Desti siap? Ya Kak. Oke, jadi sekarang coba Desi duduk dengan nyaman. Tarik nafas perlahan, lalu keluarkan perlahan juga. Nah, sekarang coba Desi lihat sekeliling ruangan Desi. Oke, sebutkan 5 benda yang Desi lihat. Meja, kursi, tas, habis itu jam dinding, terus sama botol minum Kak. Oke, bagus Desi. Sekarang sebutkan 4 benda yang bisa Desi lihat. Yang bisa aku sentuh kursi, terus meja, terus itu baju aku sendiri, Iya. sama tangan aku sendiri. Oke Desti, sekarang coba gitu, rasakan perlahan gitu. Misalnya meja terasa bagaimana Desti? Meja. Rasanya dingin Kak. Oke, kalau kursi? Kursinya agak keras kan. Oke, bagus. Sekarang 3 suara yang bisa Desti dengar. Suara kipas, terus suara motor, habis itu sama suara kapal. Oke, bagus. Sekarang coba sebutin 2 hal yang bisa Adik kirim. Yang bisa aku aroma parfum sama ini Kak, aroma ruangan. Oke, bagus Desti. Dan terakhir, sebutin 1 hal yang bisa Desti rasakan saat ini. Sekarang aku jadi ngerasa lebih tenang sih Kak. Oke, bagus sekali Desti. Ada nggak perubahan dibanding sebelumnya nih, sebelum Desti melakukan grounding tadi? Ada sih Kak. Kayak tadi kan pikiran aku tuh kayak penuh banget ya Kak. Tapi sekarang jadi agak sedikit lebih ringan gitu Kak. Oke, jadi itu tuh karena perhatian Desti itu mulai kembali ke kondisi saat ini. Bahkan jadi Desti itu bukan fokus gitu ke pikiran negatif atau ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Kadang kalau overthinking itu muncul ya, kita tuh terlalu sibuk gitu memikirkan nanti bagaimana ya gitu, sampai lupa gitu keadaan sekarang itu bagaimana. Nah, teknik grounding ini bisa Desti lakukan gitu. Misalnya saat Desti cemas, Desti saat Desti sebelum tidur, dan juga ini bisa dilakukan kalau misalnya tugas-tugas Desti itu udah mulai menumpuk gitu. Nah, menurut Desti, bagian mana yang paling membantu nih? Bagian yang kayak fokus dan sekitar kan. Oke, jadi itu tuh artinya Desti itu mulai belajar nih, belajar membawa pikiran kembali untuk lebih tenang dan lebih rileks gitu. Iya Kak. Nah, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, sebelum grounding tadi, pikiran Desti itu ada di angka berapa? Sekitar 8 sih Kak. Oke, kalau sekarang? Kalau sekarang kayaknya sekitar 4, kalau enggak 5. Oke Desi, bagus sekali ya Desi. Jadi itu tuh menunjukin kalau misalnya pikiran Desi dari tubuh Desi itu sebenarnya bisa berjalan atau bisa belajar gitu untuk lebih tenang. Oke Desi, setelah Desi mencoba beberapa teknik tadi, apa yang Desi sadari tentang diri Desi sendiri? Aku tuh jadi sadar ternyata selama ini tuh aku terlalu tenggelam dalam pikiranku sendiri gitu loh Kak. Jadi itu belum terjadi dan emang belum terjadi. Tapi aku udah kayak udah kayak kepikiran banget gitu ya, udah tenggelam sama pikiranku sendiri. Oke, menurut Desti apa yang paling membuat Desti itu terus berpikir seperti itu? Karena
aku terlalu ini Kak, terlalu takut gagal gitu. Aku takut gagal jadi ya aku berpikiran kayak gitu terus Kak. Oke. Kalau suatu saat nih Desi itu mengalami kesalahan atau hasil yang kurang baik, apakah Desi akan merasa gagal? Kayaknya enggak juga sih Kak, kalau kepikirannya. Oke, nggak juga ya Desi ya. Jadi kadang-kadang pikiran kita itu membuat kesalahan kecil gitu. Jadi kesalahan kecil itu terasa sangat besar gitu, sampai kita ngerasa itu membuat kita gagal gitu. Padahal sebenarnya enggak, kan Desi. Oke, kira-kira setelah sesi ini nih, apa perubahan kecil yang mulai Desi lakukan? Habis ini, aku kayaknya mau coba lebih tenang sih, Kak. Terus aku juga, apa ya, nggak nggak apa ya, nggak bakal yang kayak langsung panik gitu kalau ada tugas atau segala macamnya gitu. Jadi ya aku jadi, membuat diri pribadi yang lebih tenang sih, Kak. Oke, selain itu ada nggak yang Desi mau lakukan? Mungkin, aku juga mau, kayak berhenti terlalu sering membandingkan diriku sendiri sama orang lain ya, Kak. Karena kan kayak, ya udah kalau emang apa ya, itu kan orang lain ya. Itu ya udah itu versi orang lain. Ini ya udah ini versi diriku sendiri gitu. Yang menurutku baik gitu. Oke, Desi. Jadi itu langkah yang bagus sekali ya Desi ya. Iya, Kak. Nah, Desi itu juga mulai bisa nih melatih teknik-teknik mindfulness tadi itu secara perlahan gitu. Ketika Desi udah mulai merasa cemas gitu, udah mulai merasa overthinking gitu. Iya, Kak. Nggak kerasa ya Desi, waktu sesi konseling kita dari awal sampai akhir ini udah mau habis ya. Nah, kakak ini ingin menyimpulkan sedikit nih terkait pembicaraan kita tadi pagi. Nah, hari ini tuh Desi itu udah menceritakan nih bahwa Desi itu adalah seseorang yang sering overthinking gitu ya, sering overthinking terhadap dunia perkuliahan gitu. Jadi membuat Desi itu merasa cemas, lalu juga sulit fokus dan juga Desi itu lebih sering menyalahkan diri Desi sendiri. Nah, kita tuh juga sama-sama nih ya tadi melihat kalau misalnya Desi itu memiliki tekanan yang lumayan besar terhadap diri Desi sendiri dan juga Desi itu sering merasa takut gagal ataupun takut gagal dari orang-orang lain gitu, dari teman-teman Desi gitu. Jadi tadi itu kita sudah mencoba nih beberapa teknik mindfulness gitu ya. Oke, tujuan dari teknik-teknik tadi itu adalah membantu Desi untuk lebih sadar terhadap kondisi diri Desi dan lebih Desi bisa menjadi lebih tenang gitu dalam menghadapi pikiran-pikiran yang muncul. Dan dari proses tadi, Desi itu juga udah mulai menyadari bahwa nggak semua pikiran itu harus dipercaya sepenuhnya gitu. Serta Desi juga itu memiliki kemampuan untuk menenangkan diri Desi sendiri secara perlahan gitu Desi ya. Iya, Kak. Oke, sebelum kita akhiri nih, kira-kira insight apa yang Desi dapat dari sesi konseling kita hari ini? Insight ya, Kak. Aku tuh, jadi sadar kalau selama ini tuh aku tuh terlalu keras loh Kak sama diri aku sendiri. Aku juga baru sadar ternyata pikiran aku tuh apa ya, nggak selalu dan nggak sepenuhnya benar gitu. Itu sih Kak kayaknya. Oke. Ada lagi nggak yang Desi rasakan? Yang aku rasain ya, aku ngerasa jadi lebih lega sih Kak setelah cerita sama Kakak ya. Dan aku juga apa ya yang apa ya kayak dan ternyata kalau aku fokus ke nafas gitu ya atau ke kondisi diri aku sekarang, pikiran aku tuh jadi bisa lebih tenang gitu loh Kak. Itu aku baru tahu sih itu. Desi, itu insight yang bagus ya Desi ya. Jadi Desi itu mulai mengenali nih diri Desi sendiri gitu ya. Dan juga memahami cara Desi itu untuk mengelola pikiran-pikiran negatif itu secara lebih
tepat dan sehat gitu. Iya, Kak. Oke. Waktu sesi konseling kita udah habis ya Desti ya. Jadi terima kasih Desti itu udah mau terbuka dengan Kakak dan mengikuti proses konseling ini dengan baik gitu. Kakak juga seneng nih karena Desti itu udah mulai mencoba gitu setiap teknik yang diberikan tadi. Dan kalau misalnya Desti nanti merasa overthinking, merasa masalah-masalah itu datang kembali gitu Desti, atau Desti ingin melihat perkembangan Desti, nah Desti bisa nih untuk menghubungi kakak gitu. Dan kita membuat jadi temu lagi. Atau enggak Desti mencoba nih, mencoba eh, teknik-teknik tadi gitu ya secara perlahan gitu. Dan juga Desi coba gitu ya latih pernapasan gitu, body scan dan juga grounding tadi gitu. Dan kalau misalnya Desi merasa kesulitan tadi kan kakak sudah bilang ya, Desi bisa datang sini lagi gitu lihat perkembangan Desi. Oh, Ya Kak, aku juga mau bilang makasih sama Kakak. Makasih ya Kak, Kakak tuh udah kayak mau dengerin ceritaku dari awal sampai akhir gitu. Kakak juga udah kayak mau membantu aku gitu, memecahkan masalahku, memberikan solusi yang tepat untuk aku gitu. Aku mau bilang makasih banyak-banyak sih sama Kakak karena Kakak udah ngebantu aku hari ini. Makasih ya Kak. iya, sama-sama ya Desi ya. Jadi semangat terus kuliahnya gitu, Iya. pelan-pelan aja gitu ya Desi, nggak usah buru-buru dan jadi lebih baik. Tuh, dan nggak perlu buru-buru juga untuk sempurna di setiap tahap-tahap itu Desi, gitu ya Desi. Nah, hati-hati di jalan ya Desi. Iya Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Selamat pagi Kak. Selamat pagi.